pemirsa, seperti yang sudah kita janjikan bahwa hari ini Obsesi kedatangan bintang tamu, yaitu istri dari Krishna Mukti, yaitu Mbak Devi Nurmayanti, dan hari ini sudah hadir bersama kita di studio Obsesi. Halo Mbak Devi. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Sehat ya. Kok bisa sampai mencuat tiba-tiba ada di infotainment gitu? Sebenarnya siapa sih yang pertama kali membuka tentang ini ada masalah ini loh di keluarga saya? Oh gitu, iya. Jadi gini, aku kan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok. Ya, nggak tahu dari mana tiba-tiba mungkin terdengar pihak media ya, ada yang mengkonfirmasi ke sana, ada yang konfirmasi ke sana, terus dicarilah sama tim media ini alamat rumahku ya. Kebetulan saat itu aku memang tidak tinggal di Depok, aku tinggalnya kan kos di Jakarta. Bertemulah sama orang tuaku. Ya namanya orang tuaku juga kan bukan orang yang ibaratnya dia bertanya, dia menjawab lah sama pihak media. Bapak tahu? Iya, saya tahu. Anak saya yang saya tahu memang mau melayangkan gugatan cerai. Alasannya kenapa? Apakah berseteru atau bagaimana gitu? Kalau berseteru saya tidak tahu, kata orang tuaku, tapi yang saya tahu dia mungkin sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga karena dia tidak dinafkahin sama suaminya, seperti itu. Yang saya tahu pun bahkan sampai saat ini uang menikah pun belum diganti sama Mas Krishna gitu. Udah seperti itu aja. Terus kenapa tiba-tiba besoknya saya mendengar statement dari Mas Krishna membuka siapa jati diri saya, yang itu ibaratnya sudah di luar jalur. Saat itu apa sih yang diutarakan oleh Mas Krishna yang sampai akhirnya bisa mencuat kasus ini ke seluruh masyarakat? Mas Krishna membuka alasan kenapa sampai pernikahan ini terjadi gitu kan. Alasan sampai kenapa dia menikahi saya, kenapa bisa ini semua terjadi gitu kan. Padahal yang saat itu papaku lontarkan itu kenapa saya minta cerai. Alasan perceraian, bukan alasan kenapa menikah ya. Tapi saat itu menurut Mbak Devi sendiri dengan pernyataan dari Mas Krishna itu, apakah benar alasan menikahnya adalah seperti itu? Saya tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Ada yang benar, memang benar ya. Dari pihaknya dia itu memang melindungi saya, tapi ada beberapa yang harus diluruskan statement-statement. Jadi nggak semuanya benar ya. Semua benar dan tidak semua jadi merasa salah. dirugikan, ada sebagian statement yang merasa bahwa itu nggak benar loh. Iya, tidak benar, dan di sini tuh sudah menjalur jalannya bukan Mas Krishna meluruskan ya, bukan menceritakan. Dia bilang tadi kan menceritakan, tapi lebih membuka aib. Gimana? Seharusnya tidak pantas dia berbicara, tapi ya saya sudah terima memang itu kenyataan. Tapi mau ini sudah dilaporkan ke kepolisian gitu ya? Iya, kalau masalah pelaporan itu yang lebih tahu, lebih berhak maaf dah. Cara saya, lawyer saya. Jadi udah sampai mana ya kasusnya sekarang? Dan dilaporkan juga ke Badan Kehormatan DPR kan? Kalau masalah perkembangan kasusnya, coba ditanyakannya ke lawyer saya aja gitu, karena saya sudah menyerahkan ke dia semua. Nanti akan banyak pertanyaan lagi, jangan kemana-mana. Jangan jawab dulu, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Iya, kita kembali lagi di Obsesi, masih bersama bintang tamu kita Mbak Devi. Mbak Devi? Ya. Gimana? Ini apakah nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan masalah ini? Kalau untuk nanti ke depannya saya tidak tahu ya, cuma yang pasti sebelum sampai masalah ini ke hukum, saya sudah mencoba menyelesaikan secara baik-baik dengan Mas Krishna langsung. Tapi dari tanggapan Mas Krishna dia seperti tidak respon, seperti apa ya, mengulur-ngulurkan di saat aku sudah mulai mengajukan, dia baru ada tanggapan. Tapi saat itu nih, kalau kita ngomongin Astrid ya, saat itu peranan Mbak Astrid itu seperti apa sih? Katanya, yang setahu saya kalau dia itu, kalau nggak salah itu manajernya ya? Manajernya kan katanya mengenalkan Mas Krishna ke Mbak Devi itu Mbak Astrid ya? Jadi sebenarnya peranannya sendiri saat itu seperti apa ya? Kalau Mbak Astrid, jujur aja kalau ke Mas Krishna mungkin manajer ya, kalau ke aku Tante kandung ya? Tante kandung ya. Bahkan jadi aku deket banget sama dia. Terus saat itu memang niatnya dia sebagai penengah, ibaratnya di sini memang dia yang punya inisiatif baik ya, aku akuin baik untuk satu sisi menolong aku, satu sisi pun dia mungkin ya dengan Mas Krishna saya nggak tahu ya, saya nggak mau ini. Nah ini yang pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh publik, katanya benarkah sebenarnya pernikahan ini sebenarnya dengan maksud memuluskan Mas Krishna ke DPR? Bener nggak sih kalau menurut Mbak Devi? Kalau menurut aku ya seperti itu, karena memang ada suatu pembicaraan dari mulut Mas Krishna langsung ke aku ya. Kalau benar tidaknya ya cukup Mas Krishna yang tahu
gitu Oke. kan. Tapi aku bisa berbicara seperti ini karena memang ada suatu omongan dari Mas Krisna ke aku gitu. Oh, memang sudah ada perjanjian sebelumnya Ya, bahwa mungkin bukan pernikahan ini akan dibilang terjadi. perjanjian ya, tapi lebih kepada Kesepakatan mungkin ya. kesepakatan karena dia berbicara jujur, aku pun berbicara jujur saat itu. Kalau kita boleh tahu sebenarnya saat sebelum menikah tuh kesepakatan apa sih yang kalian bikin gitu Mbak? Ya intinya gini loh, tidak bedanya dengan rumah tangga yang lain ya, cuma dasarnya aku dilandasinya bukan dasar cinta aja ya. Aku cuma mau kita menjalin suatu hubungan rumah tangga di sini walaupun tidak ada rasa cinta, ibaratnya kita saling membantu gitu, Saling support satu sama lain support ya. lain, Tapi karena selama- kita memang saling membutuhkan gitu intensinya di Tapi sini. selama menikah itu sudah menikah itu memang tinggal bareng apa memang terpisah? terpisah saat itu. Dari sejak pernikahan. Iya, Dari awal. Dari Jadi awal. memang sebelum nikah udah ada kesepakatan bahwa oke kita setelah nikah nggak akan tinggal serumah atau Nih, awalnya Mas Krisna sudah membicarakan itu, tapi dia bilang dia tidak menjanjikan saya, dia pun tidak bilang kesepakatan, cuma dia bilang untuk saat ini kondisi saya seperti ini gitu. Kamu tinggal dulu sama orang tua kamu sampai nanti saya pelantikan turun sebuah fasilitas rumah gitu ya. Kita tinggal bareng-bareng. Memang dia sudah jujur. Aku pun gitu. sudah bilang Oke. kalau memang itu aku tidak mau deh kalau di rumah dinas karena aku kan punya baby kak gitu Iya, ya. Nggak nyaman juga dengan baby aku, terus ada tim kerja kan, lebih baik aku dikontrakin sebuah rumah kecil khususnya berdua sama anakku. Mas Krisna mau pulang kapan aja terserah, itu karena aku mengerti juga pekerjaan dia kan. Jadi memang nggak pernah tinggal bersama Iya, ya dari tapi waktu kan awal pernikahan. itu kan semua kan tidak tinggal bersama, itu cuma sampai batas mau pelantikan aja kan. Oke. Belum ada omongan lagi. Ah. Sebelum pelantikan itu saya sudah ada masalah. Oke. Jadi tidak ada berkelanjutannya gimana. Terus yang kita dengar katanya justru yang tinggal serumah tuh malah Mbak Astrid. Nah, kalau itu Kenapa? Mbak Tante ya? Malah Iya, tantenya kalau tinggal masalah serumah. tinggal serumah aku nggak tahu ya. Yang pasti yang aku tahu rumah dinas itu kan tim kerja ya, bukan Mbak Astrid pribadi. Kalau beda ya, kalau tim kerjanya Mas Krisna yang nempatin. Oh gitu. Kalau tim Mas kerja Krisna termasuk sendiri, Mbak Astrid itu iya, tim kerjanya. Mbak karena Astrid dia adalah kan tim kerja tenaga yang lain. Manajer kan, Iya, soalnya mungkin ada manajer, ada asisten, mungkin seperti itu Iya, ya. Banyak sih biasa memang tinggal Kalau- bareng. Kayaknya begitu kan kalau tinggal Iya. bareng Iya. kan ada asisten, ada apa segala macam. benar, segala macam benar. gitu. Biasanya kan udah kayak anak sendiri soalnya. Iya, kalau masalah Mas Oke. Krisnanya di situ atau tidak aku tidak tahu. Baik, ini Iya. kayaknya semakin seru ya, semakin Iya. lama pemirsa. Tapi nggak boleh kemana-mana karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Obsesi. Pemirsa masih di Obsesi bersama dengan tamu kami Mbak Devi yang katanya kemarin kalau saya nggak salah nih Mbak Astrid pernah memberikan statement Mbak kalau ayah dari Mbak yang dikandung Mbak ini adalah pejabat yang berinisial L. Iya. Gimana dengan statement kayak gitu? Tuh, sebenarnya gini ya, kita kembali ke diri aja ya. Itu sebenarnya sudah di luar jalur urusan perceraian aku sama Mas Krisna ya. Aku tidak mau membahas, ibaratnya gini, itu sudah benar-benar di luar jalur. Lebih baik, Apalagi yang membicarakan masalah ini adalah tantenya Tante gitu sendiri. ya. ya. itu kan Heeh. sesuatu yang seharusnya tidak pantas dibicarakan di depan umum. Karena memang sudah di luar jalur loh kak. Kan aku yang aku minta surat cerai sama Mas Krisna. Kenapa orang lain dibawa-bawa? Memang sudah diri aku sendiri aja sudah tidak mau mengingat gitu kan. Dan juga kita mau bertanya nih, mohon maaf sebelumnya, yang kita dengar adalah mungkin Mbak Devi dengan Mas Krisna nggak tinggal serumah tuh katanya Mas Krisna mengalami penyimpangan seksual. Apakah benar? Kalau itu aku nggak mau komentar karena aku bilang kalau sudah yang di luar jalur dibahas aku sendiri tidak terima. Itu pun aku tidak mau membahas sesuatu yang sudah di luar jalur urusan cerai aku sama Mas Krisna. Tapi kalau misalnya Mas Krisna sama Mbak Astrid nonton, kira-kira apa sih yang pengen diutarakan? Undang-undangnya itu seperti apa? Oh, apa ya gini aja, ikutin aja apa yang sudah terjadi, apa yang sudah berjalan. Karena kemarin-kemarin aku bukan tidak mengupayakan sampai semua ini tidak terjadi. Ya, udah ikutin aja yang ada, ikutin sesuai prosedur yang ada. Mudah-mudahan kita Sesuai dengan sama-sama diberi, perjanjian awal mungkin iya, ya, dan gitu. sama-sama diberi kekuatan aja untuk menghadapi suatu resiko dari komitmen ini. Benar. Oke, tapi benar nggak sih nih katanya banyak yang bilang kalau Mbak Devi itu sebenarnya cuma nyari sensasi aja dengan muncul kasus kisru Karena rumah gini, tangga kayak ini. aku bukan artis. Kalau aku mau mencari sensasi dari akun menikah sama Mas Krisna aja dari awal. Udah muncul Iya, gitu ya. sementara Iya. aku dari menikah dari
awal Mas Krisna aku bahkan tidak mau terlalu banyak yang namanya begini-gini. Cuma di sini kan sudah aku bertahan hingga pada puncak di mana sudah tidak kuatnya aku. Itu kan nggak ada aku niat mencari sensasi. Ini aku yang aku minta cuma satu surat cerai. Surat itu cerai, aja kan oke. yang memulai sampai conference juga bukan dari aku. Tapi Mas Krisna ya. Mas Oke, sekarang masih ada lagi yang mau disampaikan ke Mas Krisna? Sudah itu aja. Sudah cukup? Oke, kalau gitu pasti dari kita nih tim obsesi kita berharap semoga kisruh rumah tangga antara Mas Krisna dan Mbak Cepet Devi ini bisa selesai cepat lah, selesai. dengan baik, Amin. Baik, ya benar kan? hubungannya tetap baik Win-win ya. solution karena kan dunia ini Betul. sempit. Jadi Iya. kayak bagaimanapun kalau ada masalah kita selesaikan baik-baik, Iya. ya kan? Jangan Amin. tiba-tiba di temen. Iya, berantem. Mungkin kalau bisa secara Malu, kekeluargaan ya. kan lebih bagus ya. Lagi pula Iya. kan gak enak kalau kita saling Coba kalau ngomongin ibaratnya gini, ABCD gitu kemarin ya. diselesaikan secara kekeluargaan yang aku sudah coba upayakan. Walaupun mungkin nggak sampai ke telinga Mas Krisna, kan itu lebih baik. Iya, Sebelum ini betul. timbul seperti ini. Makanya kalau punya masalah itu cepat diselesaikan dengan komunikasi yang dan gini loh, lancar yang iya, baik ya. Oke. Memang ibaratnya gini, jangan kita meremehkan seseorang ataupun Iya, iya. meremehkan suatu keadaan itu aja. Oke. Bukan untuk siapa-siapa, maksudnya untuk Oke. semua ya. Oke, Baik, untuk terima Mbak kasih Devi, banyak, terima Devi. kasih Terima banyak kasih sudah sudah hadir datang. di Sama-sama. studio Obsesi. Nah, untuk pemirsa, abis ini masih ada berita menarik lainnya, jadi tetap di Obsesi.